Pada video ini kita mau belajar menggambar beberapa grafik fungsi. Ini untuk mendasari kita belajar sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Yang pertama kita mau belajar menggambar fungsi fx sama dengan ax plus b. Ini fungsi linear ya, dimana nanti hasil akhirnya adalah garis. Langkah yang harus kalian ambil yaitu mencari titik potong sumbu x dan sumbu y. Caranya mudah, kita buat tabel seperti ini. Titik x-nya kita buat 0, yang satu titik y-nya kita buat 0. Ya. Dengan contoh ini ya, ada persamaan garis 3x min 4y sama dengan 24. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Kita buat titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Di sini kalau x-nya kita gantikan 0, min 4y sama dengan 24. Berarti y-nya adalah min 6. Kemudian kita buat y-nya 0. Kalau y-nya 0, 3x itu sama dengan 24, sehingga x diperoleh 8. Sehingga titik potong di sumbu x adalah 0, min 6 dan titik potong sumbu y-nya 8,0. Balik ya, titik potong sumbu y-nya 0, min 6, titik potong sumbu x-nya 8,0. Kalau digambar seperti ini. Ya, contoh garisnya jadi seperti ini. Kemudian kita belajar fungsi kuadrat. Ya, di mana bentuknya gini. Di mana langkahnya? Satu, kita cari titik potong sumbu x, yaitu fungsinya kita buat 0, y sama dengan 0. Kemudian kita mencari titik potong sumbu y, yaitu x-nya dibuat 0. Kemudian mencari titik puncak, yaitu x sama dengan min b per 2a. Dan y-nya dengan rumus min d per 4a, di mana d diskriminan, ini kita jabarkan jadi b kuadrat min 4ac. Nah, kemudian satu lagi kita cari titik bantu, nah, yaitu mencari x sekitaran titik puncak tadi. Nah, contohnya ini, jika ada fungsi y sama dengan e kuadrat min 6x plus 8. Yuk, coba satu kita cari titik potong sumbu x-nya, yaitu y sama dengan 0. Nah, ini tadi y-nya kita buat 0. Ya, terus kita faktorkan. Nah, ketemu titik potongnya 2,0 dan 4,0. Langkah kedua, kita cari titik potong sumbu y, yaitu x sama dengan 0. Nah, titik x-nya dibuat 0, sehingga diperoleh y sama dengan 8. Titik potongnya adalah 0,8. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari titik puncak. Dengan rumus ya, tadi x sama dengan min b per 2a. Di mana b-nya tadi adalah min 6, dimasukkan, di mana a-nya ini tadi adalah 1, sehingga diperoleh x sama dengan 3. Nah, y yang agak panjang ya, rumusnya b kuadrat min 4ac per min 4a. B kuadratnya tadi kita isikan min 6, a-nya 1, c-nya 8. Nah, bisa dihitung hasil akhirnya min 1. Atau kita boleh langsung substitusikan x sama dengan 3 tadi ke fungsi ini. 3 kuadrat 9. 9 kurangi 18. Min 9. Min 9 tambah 8. Hasilnya min 1. Ya, sama ya dengan yang ini. Nah, setelah kita dapat 3 langkah, kita cari titik bantu. Tadi titik bantu adalah paling mudah cari yang sekitaran x yang titik puncak tadi. Tadi titik puncaknya kan 3. Berarti kita cari 3 sebelum 3 dan sesudah 3. Di sini tak kasih 2 ke kiri dan 2 ke kanan ya. Sebelum 3 ada angka 2, 1, setelahnya 4, 5. Ini angka 2 ini kita substitusikan ke tadi persamaan y sama dengan e kuadrat min 6x plus 8. Kita substitusikan ke persamaan ini. Ya, jadi kalau 2 dimasukkan sini kan 4. 4 kurangi 12. Berarti kan min 8 tambah 8 hasilnya 0. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah dapat titik-titik tersebut, tadi titik potong sumbu x dulu ya. Titik potong sumbu x itu kan 2,0 dan 4,0.
2,0 dan 4,0. Terus kita tadi dapat puncaknya. Puncaknya kan 3, min 1. Ini 3, min 1 di sini. Nah, ini titik bantunya. Kalau mau kalian tambah dan ini 0, ini 6, nah boleh banget ya. Terus kita hubungkan titik-titik ini sehingga terbentuk fungsi parabola seperti ini. Nah, kita bisa gambar ini. Kemudian kalau kalian menemukan bentuk persamaan E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, nanti akan jadi bentuk lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya R. Kalau dapat ketemu fungsi X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, ini artinya juga lingkaran tapi pusatnya di A, B dan jari-jarinya R. Nah, contohnya ya. Contoh dari lingkaran ini. Kalau ada E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, itu artinya apa? Kita gambar lingkaran, ini pusatnya 0,0 dengan jari-jari 2. Nah, seperti ini. Kalau lagi ya, misalnya X min 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Itu artinya apa? Pusatnya di A, B. Ini A-nya, ini B-nya. Jadi pusatnya di 2,1. Kemudian jari-jarinya yaitu 2. Ya, ini kan R kuadrat. Jari-jarinya 2. Berarti geser sana 2. Geser sini 2. Ya, kira-kira ya sketsanya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaan ini kita ubah menjadi pertidaksamaan? Jadi ya kita kan sudah punya contoh persamaan garis. Nah, kalau ini tandanya tak jadiin kurang dari ya. Kalau kurang dari itu artinya nanti garisnya putus-putus. Garisnya putus-putus. Kalau kasih kurang dari sama dengan, nah ini garisnya nyambung seperti ini. Terus daerah mana sih yang kurang dari sama dengan 24? 3x min 4y kurang dari sama dengan 24. Nah, kita cek pakai salah satu titik. Paling mudah sih ini kita pakai 0,0. Kalau X kita masukkan 0, berarti hasilnya kan 0. 4 kali 0 kan juga 0. 0 kurang dari 24. Betul enggak kalau 0 itu kurang dari 24? Nah, pernyataan ini benar kan? Berarti daerah yang dimaksud ini adalah daerah di sebelah sini. Nah, boleh enggak kita arsir yang daerah yang salah? Kan harusnya daerah yang benar di sini. Ini namanya DHP. Bisa kalian mau ngarsir sebelah sini yang salah? Boleh, tapi kalian DHP-nya dikasih keterangan yang daerah bersih. DHP-nya yang bersih. Kalau ini kan DHP-nya yang daerah kotor, kena arsir. Ya, nanti contoh lagi ya. Kemudian, yang fungsi parabola. Kalau kita mau ambil contoh misal ya, ini mau tak kasih yang kurang dari. Nah, padahal tadi kan gambar jadinya seperti ini. Ini mau dicari daerah Y kurang dari sama dengan E kuadrat min 6x plus 8. Nah, kita mau cari daerahnya ini ya. Kita cek lagi, mau masukin 0,0? Boleh. Jadi misalnya ini 0,0 ya. 0. Benar enggak? 0 itu 0 itu kurang dari sama dengan 8, benar enggak? Kan benar. Boleh kita arsir. Kasih keterangan bahwa DHP-nya di sini. Nah, seperti ini contohnya. Sekarang kalau lingkaran, misal kita ubah ini E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Kita ubah jadi lebih besar sama dengan 4. Cek titik 0,0. 0 lebih besar dari 4. Benar enggak? Oh, salah. Kalau salah berarti yang diarsir yang sebelah luar. Daerah penyelesaiannya enggak lewat 0,0. Seperti itu cara mencari daerah hasil penyelesaian.